Hai semuanya, selamat datang di channel Nonton Film. Hari ini saya mau review film yang berjudul Dear Nathan. Seorang anak sekolah yang telah datang ke sekolah dan telat mengikuti upacara di sekolahnya. Wanita itu bernama Salma. Dan ternyata bukan Salma saja yang telat dan tidak mengikuti upacara. Salah satu murid laki-laki juga telat dan dia kelihatan habis berkelahi karena kepalanya terluka. Dan laki-laki itu bernama Nathan. Salma yang melihat luka Nathan tiba-tiba memberi obat dan membuat Nathan kagum. Akhirnya Nathan membantu Salma untuk ke sekolah dengan cara menaiki tangga. Ketika Salma melihat ke bawah, Nathan sudah tidak ada dan pergi. Di area belakang sekolah terlihat sangat ribut, dan ternyata Nathan dan kakak kelasnya berkelahi kembali di belakang sekolah. Gua gak suka ada senior yang suka malakin junior. Bacot lo! Salma pun mengikuti sebuah OSIS. Lalu ketika Salma sedang berolahraga, Salma melihat Nathan kembali yang sedang dihukum kepala sekolah di bawah tiang bendera. Tanpa sengaja, kepala Salma terkena bola. Karena saat bermain basket, Salma tidak fokus dan hanya bercerita dengan temannya. Nathan yang melihat Salma pingsan, langsung membawanya ke UKS dan lari dari hukumannya. Kepala sekolah yang menarik Nathan kembali untuk meneruskan hukumannya. Keesokan harinya, Salma di sekolah dan teman-temannya bercerita tentang Nathan. Waktu pulang sekolah pun tiba. Salma digodain seorang laki-laki yang kurang ajar. Tidak lama kemudian, Nathan pun datang. Karena tidak terima dengan perkataan pria itu tadi, Nathan pun memukulinya. Dan akhirnya Nathan pergi mengantarkan Salma pulang sampai ke rumah. Ibu langsung bertanya ke Salma bahwa siapa laki-laki tadi yang mengantarkannya. Salma pun masuk ke kamar, dan Salma di dalam kamar hanya memikirkan Nathan. Tiba di sekolah, teman Salma yang tahu kejahilan Nathan tidak suka kalau Salma dekat dengan Nathan. Karena Nathan pernah meminum jamu datang bulan milik temannya. Nanti jadi minum, Nathan. Ya, aku mau minum sih. Ini tuh jamu datang bulan gue, Nathan. Tiba-tiba Nathan datang dari belakang dan membuat teman Salma lari karena malu. Nathan pun mengajak Salma untuk pulang bareng. Salma yang masih memiliki tugas OSIS menolak dan tidak mau pulang bareng Nathan. Waktu sore ketika Salma mau pulang dari sekolah, Nathan sudah menunggu di depan. Namun Salma lebih memilih pulang sendiri. Lagi-lagi Nathan suka menjahili temannya. Bela Nathan di sebuah rumah sakit. Ibu yang melihat Nathan terluka kembali marah-marah dan sangat depresi. Akhirnya Nathan melihat ibunya sudah tertidur. Nathan tiba di sekolah. Lagi-lagi dia suka jahili temannya. Dan temannya bilang kalau tingkah laku Nathan yang sekarang ini kurang disukai Salma. Ketika Salma dan Nathan berjumpa, Nathan tidak mengatakan apapun. Salma bingung dengan tingkah laku Nathan. Malam pun tiba. Salma mau nanya bahwa apa yang terjadi di kelas temannya yang tadi. Namun Salma malu menyebut nama Nathan dan langsung mematikan teleponnya. Salma bingung dengan tingkah laku Nathan. Akhirnya dia beranikan diri menghubungi Nathan. Pagi itu pun hubungan mereka menjadi lebih baik. Nathan menemani Salma ke toko buku. Di situ Salma memberikan buku ke Nathan agar Nathan menjadi lebih baik lagi. Salma mengingatkan Nathan kalau menyelesaikan masalah tidak harus menggunakan emosi. Ibu Salma tiba-tiba menelpon mereka di saat lagi makan. Ibu sangat suka dengan kedekatan Salma dan Nathan. Tiba-tiba Nathan datang ke rumah Salma dan mengajak Salma pergi ke pesta ulang tahun neneknya. Neneknya sangat suka dengan Salma. Namun Chelsea yang tiba-tiba menyambung pembicaraan mereka membuat Nathan tidak suka. Lalu tibalah ayah Nathan datang dengan ibu tirinya. Nathan langsung pergi meninggalkan pesta tersebut. Tiba di sekolah, wanita yang suka dengan Nathan melabrak Salma. Dia bernama Dinda. Keesokan harinya, Salma menjauhkan diri dari Nathan, membuat Nathan bingung. Setelah sekolah selesai, Nathan sudah menunggu Salma di tangga, dan Nathan meminta maaf atas perbuatannya yang tidak dia tahu. Cewek yang tidak suka dengan Salma lagi-lagi melihat Salma bareng dengan Nathan. Besoknya di sekolah, lagi-lagi Dinda melabrak Salma di sekolah, dan Nathan membela Salma di depan Dinda. Dinda yang diancam Nathan langsung pergi. Sahabat Salma berkata bahwa Salma belum pernah pacaran. Malamnya mereka pergi jalan. Di situ mereka meresmikan hubungan mereka. Keesokan paginya, teman sekolah bingung melihat mereka datang ke sekolah berdua.
Namun Nathan yang melihat Salma sangat buru-buru, mengira Salma malu punya pacar seperti dia. Akhirnya Nathan kembali mengantarkan Salma pulang sekolah. Besoknya Nathan mengajak Salma ke gudang, dan Salma bertanya tempat apa yang mereka datangi ini. Nathan bercerita semuanya tentang kehidupannya di masa lalu, bahwa Nathan adalah anak yang kurang kasih sayang. Daniel itu adalah saudara kembar Nathan, sudah meninggal dikeroyok preman karena mengira Daniel adalah Nathan, musuh dari preman-preman tersebut. Hal itu yang membuat ibu Nathan menjadi stres. Nathan pun meminta tolong ke Salma kalau dia ingin berubah. Lalu Nathan mengajak Salma untuk pergi ke rumah sakit jiwa melihat ibunya. Besoknya di sekolah semua orang merasa sangat asing dengan penampilan Nathan yang baru. Ibu guru yang melihat Nathan duduk di depan pun sangat takut dijahili kembali dengan Nathan. Lalu setelah pulang sekolah, Nathan kembali berkunjung ke rumah sakit menjenguk ibunya. Nathan jujur ke ibunya kalau Nathan adalah Nathan dan Daniel saudara kembarnya sudah meninggal. Ibunya tetap tidak menerima dan menampar Nathan lalu histeris. Ketika Nathan masih tertidur, tiba-tiba Chelsea datang membuat Nathan terkejut dan terbangun. Salma pun datang, dan di situ Salma membawa makanan untuk Nathan. Ketika Salma akan mengantarkan makanannya ke Nathan, Salma menjatuhkan makanannya karena dia melihat Chelsea dan Nathan sedang berpelukan. Salma salah paham dan langsung pergi meninggalkan Nathan. Besoknya di sekolah Salma kelihatan murung, sehingga kakak kelasnya yang melihat mengajaknya pergi. Lalu ketika kakak kelasnya mengantarkan Salma pulang ke rumah, ternyata Nathan yang sudah menunggu Salma sejak tadi langsung tidak bisa mengontrol emosinya. Nathan langsung mengajar kakak kelasnya, membuat Salma dan ibu Salma kecewa. Ibu dan Salma yang kecewa meninggalkan Nathan sendirian di luar rumah. Ibu yang sangat terkejut dengan kejadian itu bertanya ke Salma, apa penyebab dari pertengkaran mereka. Besoknya di sekolah, Salma meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun kakak kelasnya menyuruhnya untuk melupakan semuanya. Paginya Nathan dihubungi oleh pihak rumah sakit, mengabarkan ibunya sangat sekarat. Ketika sampainya Nathan di rumah sakit, tidak lama kemudian ibu Nathan meninggal dunia. Nathan sangat sedih dan terpukul atas kejadian ini. Ayah Nathan berusaha menenanginya. Nathan sibuk menelpon Salma, namun Salma yang masih marah dengannya tidak menanggapi telepon dari Nathan. Akhirnya teman Salma memberi kabar bahwa ibu Nathan telah meninggal dunia. Salma pergi menyusul ke pemakaman ibu Nathan. Di situ Salma melihat kembali Chelsea berpelukan dengan Nathan. Lalu Salma datang berkunjung ke rumah Nathan, dan di situ Chelsea menjelaskan kalau Nathan sangat menyayangi Salma. Salma merasa bersalah. Nathan mengajak Salma untuk bertemu besok di sekolah. Besoknya di sekolah, Nathan pun mengungkapkan semua isi hatinya. Dan Nathan pun memutuskan hubungannya dengan Salma. Karena Nathan tidak mau Salma menjalani hubungan ini dengan terpaksa. Salma pun sedih. Nathan pergi meninggalkan Salma. Malamnya Salma pergi di mana tempat mereka meresmikan hubungan mereka kemarin. Besok paginya, Nathan terbangun karena mendengar seperti ada orang yang menego rumahnya. Di situ Nathan kembali bertengkar dengan ayahnya. Karena ia tidak terima kalau rumahnya itu dijual. Nathan pun diusir dari rumah. Keesokan harinya, Salma pergi ke rumah Nathan karena Nathan sudah 1 minggu tidak masuk ke sekolah. Bibi yang bekerja di rumah Nathan menceritakan semuanya, membuat Salma kepikiran Nathan terus. Ketika Salma pergi dengan Aldo, yaitu kakak kelasnya tadi, tidak sengaja kakak kelasnya menyinggung perasaan Salma karena membahas Nathan. Lalu Salma turun dari mobil. Ketika Salma sedang berada dalam angkutan umum, dia melihat motor Nathan. Lalu dia turun dan memastikan itu benar Nathan atau tidak. Ternyata Salma melihat Nathan sedang bekerja. Lalu ayah Nathan pergi ke sekolah. Salma yang melihat ayah Nathan ke sekolah menceritakan semuanya. Lalu hati ayahnya terbuka dan pergi menemui Nathan di mana tempat Nathan bekerja dan memberitahu kalau Nathan sudah mempunyai adik dari ibu tirinya. Sebelum ayahnya pergi, Nathan pun memeluk ayahnya, berpelukan dan saling memaafkan. Nathan akhirnya mengunjungi ibu tirinya yang baru saja melahirkan. Dia menggendong adiknya. Dari situlah dia memulai hubungan baik dengan ayah dan ibu tirinya. Salma pun merasa hari-harinya menjadi lebih baik ketika dia melihat Nathan kembali ke sekolah dan menjadi lebih baik. Keesokan harinya, Nathan dan Salma kembali telat. Mereka tidak masuk ke sekolah. Dan dari situ, hubungan mereka kembali membaik. Itulah akhir dari cerita Dear Nathan. Terima kasih.